Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Saputra. Nama saya Ahmad Abel Prayudi. Nama saya Zahra Arif. Nama saya Sarah Zakia Putrani. Nama saya Septia Cairunisa. Nama saya Muhammad Irsyad Sudrajat. Nama saya Muhammad Qasaida. Nama saya Muhammad Fatur Rahman Hakim. Nama saya Muhammad Nagib. Baik, saya akan membahas tentang bab 4, yaitu dinamika persatuan kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia. Hakikat dari negara Indonesia atau disebut dengan NKRI adalah suatu negara kebangsaan yang pembentukan berdasarkan pada semangat nasionalisme, tekad dari masyarakat Indonesia untuk bersatu dengan bersama-sama, membangun suatu negara meski beragam latar belakang baik, agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering didengar, sebab negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi istilah negara kesatuan sudah ditentang dalam pola pikir warga negara Indonesia. Gitu aja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut KBBI, unitarisme adalah paham, ajaran, atau kecenderungan mengingat bentuk negara kesatuan. Secara singkat, konsep negara kesatuan dapat dilihat dari ciri-ciri negara kesatuan. 1. Hanya terdapat satu undang-undang atau konstitusi, satu kepala negara, satu dewan perwakilan, dan satu dewan menteri. 2. Kedaulatan negara berada di tangan pemerintahan pusat yang meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. 3. Hanya memiliki satu kebijakan mengenal masalah agama, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. 4. Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau terpusat dan desentralistik terbagi ke daerah-daerah. Menurut Jeff Strong dalam buku A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi nasional, kekuasaan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Apa bedanya sih sentralisis dengan desentralisis? Pertama, kita pahami dulu apa itu sentralisis dan desentralisis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sentralisasi. Sentralisasi adalah semua hal diatur dan diurus pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan. Berarti daerah tidak memiliki wewenang membuat peraturan-peraturan dan juga tidak memiliki wewenang mengatur dan mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisis adalah pemerintahan pusat memberikan sebagian wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Berarti, pemerintahan pusat memberikan sebagian wewenang atau kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Karakteristik NKRI. Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik NKRI. Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu,
Pada bagian ini Anda akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut Undang-Undang NRI tahun 1945. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang yang tertinggi dalam negara. Berikut tokoh yang terlibat dalam sidang BPUPKI yaitu Dr. Supomo. Supomo dalam sidang BPUPKI mengendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah negara NKRI. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan sangat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berikut ada penanaman kesadaran berkonstitusi. NKRI harga mati. Pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Dalam pertanyaan tersebut tergambar ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan diimplementasikan di bumi Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut telah banyak pengorbanan yang dilakukan para pahlawan, mulai pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan karena mereka mempunyai semangat kebangsaan. Semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita. Di dalam semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu 1. Pro patricia dan primus partialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan setia kawan. 3. Jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antara suku, antara golongan, dan antara bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebesaran, jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Di sini saya akan menjelaskan contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah adanya pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, kekuasaan presiden dibatasi. Dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik.
untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional. Maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir. Seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen yang lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden dan para menteri, negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Sekarang kita masuk ke Gerakan Angkatan Perang atau Adil atau APRA. Gerakan Angkatan Perang Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Nah, bentuk gerakan separatis pada masa Republik Indonesia Serikat pada saat muncul berbagai bentuk gerakan separatis yang menentang RIS. Nah, pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS muncul berbagai bentuk gerakan separatis yang menentang RIS. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana tentram dan aman. Selain itu, ratu tersebut juga akan memerintah dengan adil dan bijaksana. Nah, tujuan dari gerakan APRA ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri pada negara bagian RIS. Pada 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian terhadap anggota TNI. Nah, APRA ini tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya.
Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan ini berada di bawah pimpinan Andi Aziz yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada April 1950 karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau NIT untuk segera mengabungkan diri ke Indonesia. Sementara itu, terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Edahan inilah yang menyebabkan muncul ketegangan dan kekacauan di antara masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta. Nah, selain itu, pasukan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut juga diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan. Nah, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soemukil. Soemukil adalah orang yang menolak terhadap pembentukan NKRI dan memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis sendiri. Penyebab utama munculnya gerakan tersebut adalah adanya masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi model utama untuk mempertahankan NKRI. Ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan dalam kurun 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan. Adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dia bakal nge-start nih. Oke, selanjutnya ini adalah contoh pemberontakan yang terjadi di masa lampau. Nah, periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakannya terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. 2. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau juga disebut sebagai DITII. Di daerah Jawa Barat, pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia.
Ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat, juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu di zaman sekarang ini rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat mulai berkurang. Nah, berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat salah satunya disebabkan oleh negara kita yang sudah merdeka dari penjajahan. Sehingga masyarakat tidak merasakan bagaimana usaha para pejuang untuk membela negara kita dan membentuk negara ini menjadi seperti sekarang. Nah, dengan dijelaskannya dinamika kehidupan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga sekarang, diharapkannya meningkatkan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat